dalam kondisi tidak sehat atau sakit, ini akhirnya ditunda lah sidang perdananya. Menurut abang sendiri sebagai praktisi hukum gimana melihat? Ya, kalau dinyatakan suatu berkas perkara ya, itu sudah P21, artinya sudah sempurna. Artinya sudah yakin bahwa tindak pidana ini merupakan suatu tindak pidana yang disangkakan dan dibuktikan sesuai dengan aturan hukum. Itu pertama. Terus yang kedua, apabila proses perjalanan ini di dalam proses tahap 2 terus akhirnya P21, terus ternyata kan kita lihat nih NM nih sakit ya. Kalau sakit kan tandanya ini udah bagian daripada pihak medis untuk bisa menyatakan dia sakit. Itu yang pertama. Kalau memang ternyata memang benar sakit ya, tandanya ini bisa diperpanjang kan waktunya. Di mana dalam proses masa tahanan 120 hari masih bisa ada tambahan waktu 30 hari lagi ke depan. Jadi total 150 hari. Itu aturannya, karena di situ ada bentuk tindak pidana TPPU sampai dengan batas maksimum 150 hari. Bang, terkait kondisi Niki yang sakit tiba-tiba padahal berkasnya sudah lengkap, sudah P21, menurut abang sendiri ini bisa dibilang alasan kah atau gimana nih bang, atau gimana? Ya kalau kita bicara ini sakit ini, kalau dinamakan sakit ini kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalau sakit ini memang benar-benar sakit dan dibuktikan medis oleh ahli medis atau dokter ya, yang menyatakan bahwa NM itu sakit. Nah tentunya ini nggak bisa dikatakan ini bermain-main atau mengulur-ulur waktu atau apa kan gitu. Ini kan benar sakit. Tapi kalau memang nggak sakit, tentunya dokter nggak mungkin lah. Pasti ini kan ada keterangan dokter bahwa menyatakan sakit. Itu sebagai alasan untuk bisa diperpanjang. Karena waktunya kan tinggal satu tahap lagi adalah perpanjangan lagi 30 hari kan. Infonya Niki langsung dibawa ke RS Polri nih bang. Tadi setelah sore-sore tadi lah gitu. Menurut abang sendiri dari pihak pengacara juga belum ada konfirmasi dari pengacara Niki. Ini gimana nih bang? Walaupun sudah lengkap, tapi kayak netizen atau masyarakat melihat kok kayak yang tadi abang bilang ini kayak mengulur waktu gitu. Padahal kan sudah lengkap, sudah langsung harusnya dipidana sidang kan gitu. Iya, artinya kalau bicara itu kan dugaan mengulur-ulur waktu atau mungkin menghambat proses tahap 2 atau menghambat P21 nih agar tidak terlaksana. Itu kan dugaan. Tapi balik lagi semua itu kan nggak mungkin memperpanjang suatu masa tahanan lagi di masa tahanan terakhir. Tentunya ini juga ada aturannya juga, dan jelas kalau memang di sini ada menyatakan bahwa itu sakit dan bisa dipertanggungjawabkan oleh dokter, apalagi di rumah sakit Polri, tentunya dokter kan akan lihat emang benar dia sakit kan. Jadi ini yang menjadi pertimbangan. Ya boleh aja untuk bisa melakukan perpanjangan lagi kan. Tapi ini kan batas terakhir yang abang bilang kan, nambah 30 ntar kan berarti sampai terakhir 2 Juli katanya. Iya, tadinya kalau lihat di sini masih juga belum bisa terlaksana P21, maka bebas demi hukum, itu aturan hukumnya. Nggak bisa lagi ditolerir. Tapi kalau di dalam proses ini masih diperpanjang lagi, tentunya masih ada waktu di 30 hari masanya untuk bisa menahan proses tahap 2 ya, atau P21. Bang, selama abang berkecimpung sudah melalang buana di dunia hukum, di dunia advokat, proses hukum, pernah nggak sih bang kejadian seperti ini yang agak lama lah prosesnya ini, mengulur waktu bisa dibilang gitu? Saya selama ini kasus-kasus yang saya tangani itu juga ada yang sampai di ujung detik-detik mau tahap 2 sampai detik-detik batas masa penahanan baru dilimpahkan, itu biasa juga. Karena memang ada beberapa proses, ada yang namanya proses penambahan pemberkasan, penambahan saksi, penambahan ahli dan lain-lain. Nah tentunya ini adalah satu proses dinamika dalam proses penyempurnaan hukum pidana terhadap tersangka yang akan dilakukan pelimpahan ya berkasnya untuk dijaksaan. Jadi ini kan nggak main-main, karena apa? Sangkaannya harus jelas, saksinya juga harus jelas, alat buktinya juga harus jelas. Karena kalau faktor-faktor yang membuat seorang tersangka ini tidak didukung oleh fakta dan alur daripada proses kejadiannya, maka hasilnya nanti di akhir jadi masalah. Karena ini kasus yang jelas-jelas menjadi sorotan publik tentunya. JPU nggak mau ambil langkah konyol, artinya juga penyidik juga begitu. Nah ini kan harus disempurnakan.
bentuk-bentuk dari pasal sangkaan yang dikenakannya gitu. Jadi ini nggak main-main, karena memang segala suatu proses itu butuh waktu, pemberkasannya juga butuh waktu. Gitu. Bang, sedikit. Tapi abang setuju gak terkait pernyataan dari tim kuasa hukum Reza Galis yang dibilang yang Niki menggugat Wan Prestasi 100M ke Reza itu adalah modus. Ini hal yang langka dalam hukum kita gitu, hukumnya selama persidangan, modus, termasuk modus, bisa bilang gitu bang? Iya kan tadi setiap tersangka ya itu melakukan upaya ya, melakukan mempunyai hak karena melekat atas dirinya untuk punya hak untuk bisa mengupayakan dirinya untuk bisa bebas dari jeratan hukum. Nah, apa aja sih elemen-elemen untuk bisa mengupayakan bebas dari jeratan hukum? Nah, tadi bilang yang sebenarnya gugatan perdata Wan Prestasi. Wan Prestasi ini kan bentuk suatu permufakatan. Apa itu permufakatan? Permufakatan itu kesepakatan dua belah pihak. Nah, kalau kesepakatan dua belah pihak, maka ada tanggung jawab dan hak. Ada hak dan tanggung jawab. Nah, dua-dua orang inilah yang melekat. Tapi kalau tidak ada, tidak bisa dikatakan kesepakatan. Nah, itu baik. Kalau dia mau gugat, di mana berkas yang untuk mau menggugat, ya kan kalau pidana materi, kalau perdata itu adalah formil. Kalau formilnya itu tidak cukup, maka apa yang jadi pasti akan ditolak oleh pengadilan. Nah, nanti fakta sidang dilihat. Tapi ini kan bentuk dari upaya hukum. Toh setiap orang mempunyai hak untuk mengupayakan dirinya masing-masing sebagai, apalagi dia sebagai tersangka. Tapi apakah itu efektif? Balik lagi, itu kepentingan. Ya kan, kepentingan dari masing-masing orang yang mengupayakan haknya tadi untuk bisa keluar dari jeratan hukum. Tapi balik, kalau memang ini dia merasa bahwa bukan dugaan itu tidak seperti yang disangkakan, ada upaya-upaya lain yang untuk bisa memberikan kejelasan nanti. Ya, kalau fakta sidangnya nanti bisa dilakukan ya silakan saja, karena fakta sidang itu kan membuka satu tabir itu tadi. Kalau memang ada lagi orang-orang yang terlibat di dalam proses permufakatan, nanti di fakta sidang akan terlihat. Kan ini kan medianya sudah menjadi satu sorotan publik yang pasti menjadi viral ya. Tentu ini akan dikawal oleh netizen untuk bisa kita memberikan satu pemahaman apakah jelas di sini pemerasan, ya jelas di sini adanya tindak pidana pencucian uang. Maka kita balik lagi membuktikan flashback ya. Hukum itu yang dinamakan pemerasan itu apa? Karena ada terpaksaan, karena ada satu hal-hal yang membentuk satu orang yang merasa kebebasannya terancam, karena seorang ini merasa ketakutan, terus akhirnya mengeluarkan uang. Ini kan harus mens reanya harus jelas. Jangan berpikir bahwa ini tidak ada kesepakatan dan seperti itu. Nah, itulah yang dia harus dilihat. Kalau ada kesepakatan, itu dinamakan fakta superfanda. Artinya dua belah pihak mempunyai hak dan tanggung jawab yang menjalankan dua-duanya. Nah, itu yang dinamakan adanya kesepakatan. Akhirnya digugat ke pengadilan. Dan nanti biar fakta sidang yang melihat. Nah, kalau kita melihat ini menunda-nunda, tidak bisa karena pidananya lebih duluan. Pidana lebih dulu diproses, bahkan sudah menjadi tersangka dan ditahan. Gugat perdata, silakan pembuktian. Tetapi tidak bisa memberhentikan proses pidananya. Kan sudah dibuktikan tersangka. Tinggal membuktikan bagaimana kasus ini bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Bang, terakhir. Sidang Wan Prestasi itu akhirnya ditunda sampai 11 Juni. Kalau nanti ditunda lagi, gimana nih Bang terkait kan kedua belah pihak juga nggak ada yang datang kan, gimana? Sidang yang Wan Prestasi yang perdata itu ditunda sampai 2 minggu, sampai 11 Juni lagi. Kalau misalnya ditunda lagi, apa Bang yang harus dilakukan gitu Bang? Kedua belah pihak juga nggak datang kan?